Podcast bareng gue Nisa, gue Yuda, dan hari ini kita bersama Kaylin, David. dan kita mau bahas apa nih Mbak Nisa? bahas topiknya tuh tentang penghasilan dari passion itu realita atau mitos. Jadi kita mau ngomongin passion. Passion. Gimana nih? Jadi karena kan banyak yang bilang ya, cari kerja yang sesuai passion nanti pasti bahagia dan lancar rezekinya. Setuju nggak lo, Fit? Gua ngerasa setuju dan nggak setuju. Lo nyetek dari chat GPT lo? David nih kalau handphonenya ditutup dia nggak bisa ngomong. Oke. Langsung panik jawab apa nih gue? Ini Oke. baru awal loh ya. Langsung. Tapi poin gue gini guys. Apa? Ini gue berdasarkan pengalaman gue sendiri ya. Maksud gue ngerasa lu mau punya passion ataupun enggak, lu tuh nggak bisa menentukan kebahagiaan lu dari passion doang. Maksud gue poinnya adalah kalau misalkan lu ngerasa happy ketika lu dapetin uang dan juga lu enjoy ngerjainnya, menurut gue passion itu tuh sesuatu yang perlu dibangun, bukan kayak tiba-tiba kayak gue suka misalkan traveling, kayak ya udah gue traveling tapi ngabisin duit gitu kan. Nah ini kan maksud gue bukan sesuatu untuk dapetin sesuatu uang kan kayak gitu, justru malah ngaburin uang, tapi bahagia juga. Cuman kalau lu pengen dapetin uang dan lu bahagia ya, lu harus bangun passion itu gitu loh. Ketika lu ngerjain kerjaan lu supaya lu bahagia di sana. Passion lo apa sih? Tapi kalau ditanya passion lo apa gitu? Kalau menurut gua, ini kan passion kan bicara sesuatu yang bikin lu tuh bahagia ketika lu ngerjain sesuatu kan. Kalau gua selain gua suka sesuatu hal yang baru ya, dari jalan-jalan kayak gitu kan, ke tempat-tempat baru, gue kadang suka baca juga sih, baca apapun lah, kayak sesuatu yang kayak bikin lu tuh bisa berimajinasi kayak gitu. Oh, kan. makanya dia pakai chat GPT karena dia pengen baca Untuk nih. mencari informasi dulu. Nih. Gue kan riset ya, Penghasilan sesuai passion, realita atau mitos? Satu, definisi passion. Tapi menurut gue ChatGPT itu bagus banget untuk kayak ngelihat riset-riset dari orang. Iya, kan. betul. Maksud gue jadi kayak Balikin gak sih, Yud? Nggak, gue kemarin juga ngeliat, maksud gue opini kita kan kadang harus dikurasi kan. Nah menurut gue kayak ternyata di ChatGPT ini jadi game changer juga ya. Maksud gue orang-orang yang akhirnya suka sama mungkin mengeksplorasi sesuatu ya, gue kan suka hal-hal yang baru ya. Jadi kayak sekarang gue lebih suka hobinya ya ngulik di ChatGPT ya sekarang ya. Iya. Kalau kata si Feli kan apa? Gue tanya temen gue dulu ya, terus setuju kan ChatGPT kayak. Oke, jadi brainstorm ya. Yes. Kalau Kelly kayak setuju gak sih passion itu bikin kerjaan lo lebih bahagia? Terus passion lo apa? Setuju sih Mbak, kalau emang biasanya banyak orang yang kerja sesuai passion, dia lebih enjoy gitu. Tapi menurutku tuh nggak semua orang bisa langsung apa ya ngomongnya ya, punya kayak lucky jackpot langsung nemu, oh ini passion gue gitu. Apalagi kalau kita masih muda baru lulus gitu, pasti banyak yang mau dieksplor gitu. Dan nggak semua orang tuh bisa kerja langsung sesuai passion dan sukses. Karena menurutku passion aja sebenarnya bisa berubah-ubah gitu. Oke. Kayak misal 5 tahun, 10 tahun bisa berubah, tapi yang nggak berubah adalah tanggung jawab. Itu Pada sih. diri sendiri Iya, harus jawab menghasilkan tanggung jawab uang nggak ya. berubah. Tanggung jawab berubah, tapi bukan berubah, malah bertambah. Bertambah, Iya. betul. Harus nambah banyak uang ya jadi. Jadi nggak harus, kerja pertama tuh harus sesuai passion, menurutku enggak sih. Gitu. Ya. Kayak lu harus tanggung jawab gitu. Kalau buat gue malah kerja sesuai passion tuh kebohongan abad 21 ya. Oke. Karena buat gue kerja itu kan lu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab. Jadi buat gue kerja tuh kerja aja, passion tuh hal yang berbeda. Beruntung ada orang yang bisa memadukan keduanya. Beruntung lu bisa punya passion tentang penulisan, terus lu bisa menghasilkan dari menulis itu. Itu satu dari sekian juta orang lah. Tapi 9,99999 lainnya itu lebih banyak yang nggak menghasilkan uang dari passionnya, dan itu karena terlalu dibesar-besarkan kerja harus sesuai passion itu bikin orang yang gue kerja cuma buat dapat uang tuh jadi terasa Iya. terkerdilkan gitu. Paham. Jadi nggak banyak orang yang lo bilang kayak gue dibantuin cari passion sama orang tuanya dari kecil. Betul. Ya kan? Lo sukanya apa? Oh sukanya nulis. Oke, dari SMP suka nulis. Berarti nanti kamu mau kuliah apa? Mau jadi apa? Itu kan nggak banyak. Jadi pada akhirnya udah lulus kuliah, udah mau kuliah juga mungkin salah jurusan ya kan? Karena kayak kenapa gue kuliah ini gitu. Abis lulus kuliah kerja baru bingung kok orang-orang kerjanya enak banget ya sesuai passion kok gue enggak gitu.
Nah, pertama itu tidak apa-apa Iya. karena tujuan kerja lo cari duit, atau ngerjain passion ya kan. Iya. Dan kalaupun lo kerja cari passion, belum tentu si passion itu bisa menghidupi lo juga gitu. Ya, passion itu udah susah dicarinya, belum tentu ngasilin juga. Jadi kalau pun ternyata lu kerja cuma untuk sekedar cari uang, buat gue tuh nggak apa-apa banget karena memang ada banyak tanggung jawab yang harus lu penuhi. Tapi kalau ternyata lu cukup beruntung menemukan passion dan juga pekerjaan di satu tempat yang sama, ya itu hitungannya lu lagi dapat keberuntungan yang besar aja yang nggak didapetin sama banyak orang. Tapi gue mau nanya, misalkan kayak kita sendiri kan mostly as a content creator kan kita banyak bikin konten juga. Lu juga mungkin stand up comedy dan sebagainya. Maksudnya itu apakah menjadi hobi lu juga atau enggak? Buat gua akhirnya udah jadi pekerjaan. Jadi hobi tuh, jadi menurut gue nih, kadang kita ngelakuin hobi, saking kita sukanya, kita akhirnya dibayar dari hobi ini. Iya. Sampai akhirnya karena udah dibayar, udah jadi profesional, rasa senengnya ini udah hilang. Rasa senengnya, tapi itu harga yang harus dibayarkan karena lu bisa menghasilkan duit dari hobi lu. Yang harus dilakukan apa? Ya kan hobi nggak wajib harus satu kan, bisa ya hobi yang lain. Kayak misal, gue suka banget stand up, tapi sekarang stand up jadi pekerjaan ya secara kesenangannya udah hilang. Misal nampil di tempat-tempat yang kayak gathering perusahaan itu kan nggak semenyenangkan kayak gue nampil di show gue sendiri. Ya itu hitungannya kerja aja. Gue setuju sih. Yang kesenangannya dicari di tempat lain gitu. Gue setuju sih, maksud gue kayak ketika lu jadiin sebuah passion itu pekerjaan, ada momen dimana lu tuh bakal ngerasa hambar sama passion lu sendiri. Iya. Dan akhirnya lu perlu hobi yang bisa mengimbangi si passion lu di pekerjaan itu kan. Kayak gue sih ngerasa ada yang memang passion jadi pekerjaan itu oke, tapi ada juga yang lu memang cari duit di pekerjaan itu, tapi mungkin passion lu misalkan bermain musik tapi nggak jadi pekerjaannya, itu bisa jadi apa ya, ngerilis kita kalau stres kan, ngerilis di kerjaan di tempat yang lain gitu. Karena bisa jadi kalau lu hobinya main musik, dapat duit dari sana, dan cuma musik doang, akhirnya lu yang ngerilis stresnya di mana? Karena semuanya di satu dunia kan gitu. Tapi kalau Kelin kayak ngerasa nggak sekarang tuh ngerjain kerjaan yang emang passion lo banget, atau nggak lo passionate banget ngerjain ini gitu? In a way iya mbak, tapi sebenarnya nggak direct ya. Cuman selama ini tuh aku selalu melihat pekerjaan yang aku mau tuh pastinya harus mendapatkan cuan ya gitu, supaya kita tetap bisa bertanggung jawab ya dengan kehidupan kita. Tapi tetap harus ada impact-nya gitu. Kalau sekarang tuh misal ada teman yang ngajakin, mau nggak bisnis ini, bisnis itu. Sedangkan aku tuh udah merasa di fase yang dari pekerjaan utama sebenarnya aku udah cukup gitu ya secara pendapatan lah ya. Maksudnya ya tiap orang kan ada batasan ya cukup enggaknya gitu. Tapi kalau misal dia cuma ajak untuk nambah lagi gitu ya, aku masih mikir sih. Kecuali kalau ada impact-nya gitu. Kayak ngerjain itu yang DMR gitu lebih ya. tertarik untuk yaudah nih apa gitu. Nah sekarang aku balik nih pertanyaannya, mungkin ke Mbak Nisa. Kalau Mbak Nisa sekarang gimana? Apakah udah sesuai passion kerjaannya? Nah yang tadi siapa sih yang bilang passion itu bisa berubah? Lo ya? Sebenarnya gue seumur hidup berpikir passion gue adalah nulis. Karena kayak pengen jadi wartawan, pokoknya kuliahnya jurnalistik, pokoknya nanti aku mau kerja di media. Itu tuh bener-bener kayak path yang gue kejar dari gue kecil gitu kan. Ternyata seiring berjalannya waktu, banyak. bukan sekedar duitnya nggak banyak, karena lo tau sendiri kerja di media tuh gajinya kecil banget. Betul. Tapi juga gue nggak ngerasa menulis ini tuh passionnya. Ternyata passionnya adalah berbagi. Oke. Nah, itu Gila tuh- mulia banget woy. Bukan berbagi duit ya. Enggak, makanya berbagi cerita, Fit. Berbagi cerita, Iya. makanya kan kayak Ci Alin itu suka bilang, kamu ada aja sih yang diceritain. Ya gue cuman naik taksi, terus bapaknya cerita apa bisa jadi konten. Oke. Karena gue pengen Iya, kayak, iya. ih ini bapaknya tadi sweet banget, gue pengen semua orang denger juga gitu. Jadi Atau enggak, yang diubah tuh mediumnya ya, dari Mediumnya. tulisan jadi video. iya bisa jadi video, atau enggak dari zaman blogging gue blogging, pas zamannya Twitter gue Twitter, pokoknya apapun sosial medianya gue berbagi apa yang gue rasa orang lain tuh nggak tahu gitu. Iya. Sesederhana gue habis dengerin podcastnya siapa, lo harus denger podcast ini. Iya. Kita kuenya tuh apa? Gue senang banget ngasih akses itu ke orang karena bisa jadi orang tuh nggak punya loh akses ke sana, atau nggak kepikiran, Iya. atau nggak kebetulan nggak lewat di algoritmanya dia gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ternyata passion gue tuh adalah berbagi sama orang lain.
gitu. Ya, walaupun tapi ada passion berbagi tuh Iya menarik kan? juga. Enggak, passionnya itu bukan berbagi, bercerita mungkin. Bercerita, storytelling. Ya walaupun kadang Mbak Nisa cerita orang marah sih. Marah sih. Di Cuma Twitter cerita akhirnya doang, udah nggak main Twitter. marah gitu kan. Ya udah deh gitu. Iya. Gak apa-apa deh gitu kan. Karena ternyata gue sangat bias kelas kan. Cerita-cerita gue gitu. Iya. Jadi Dan itu masuk ke ranah umum yang kelas sosialnya berbeda-beda banget gitu. Makanya gue belajar banyak banget yang mana nih yang bisa gue share, yang mana nih yang berguna gitu. Kayak gue berhenti share di TikTok tentang sekolah anak misalnya, udah nggak ada hubungannya gitu kan, nggak nyambung. Jadi tergantung sama audiensnya juga. Cuman gue seneng banget cerita. Itu, dan cerita itu ternyata bisa jadi uang. Iya. Bukan? Dan itu ya, cukup beruntungnya kita mungkin ya dari kita berempat bisa menghasilkan uang dari passion yang kita punya. Iya. Nggak banyak orang yang bisa dapat akses kayak gitu. Tapi bukan berarti kalau passionnya nggak menghasilkan jadi passionnya jelek. Itu juga nggak apa-apa kan, memang passion kadang sesuatu yang kita suka doang dan yang kita suka nggak harus selalu menghasilkan uang gitu. Tapi lu pada bikin konten kayak ngerasa jenuh nggak? Maksudnya sesuatu? Tapi kalau Mbak Nisa kan suka karena bercerita. Iya, dan gue kan gak peduli konten gue harus duit semua. Gue tuh cerita apapun kan, kayak udah amat sekarang mau cerita ini ya udah aku ceritain aja, enggak terbebani kontennya harus finansial gitu. Setuju. Kalau gua ngerasa bikin konten itu tuh bukan passion, itu tuh pekerjaan. Oke. Jadi gua bosen atau enggak tetap harus upload. Jadi itu hitungannya kan kita bukan pekerja yang setiap hari datang ke kantor kan, tapi memperlakukan si konten bikin konten ini kayak orang kerja aja. Setiap hari harus bikin harus ada yang diupload lah. Kalaupun kadang syutingnya sekali syuting banyak video, sisanya tinggal upload doang. Nah itu gue tuh nggak melihat bikin konten sebagai sebuah passion, enggak, ini tuh sebagai sebuah pekerjaan. Karena kalau nggak gitu, siapa yang mau bayar? Iya, gitu. Jadi memperlakukannya bukan lagi seneng-seneng, ini tuh murni bisnis aja kalau gua. Tapi lu setuju nggak kalau misalkan kalau duit lu belum banyak, lu nggak usah bahas passion dulu deh. Lu fokus aja dulu cari duit sebanyak-banyaknya sampai akhirnya lu udah punya duit, lu mau kerja apapun ya sesuai passion ya ketika lu udah punya cukup uang. Setuju nggak? Kalau menurut lu? Itu sebenarnya on my mind sih, Oke. ke David gitu. Jadi kan emang aku tuh suka main piano gitu ya. Tapi aku nggak melihat ke depannya, oh aku akan konser tunggal gitu ya di mana-mana. Nggak ada yang datang kali ya, nggak ada yang datang gitu. Nggak ada yang datang, lagi sedih Udah banget kesini gitu. datang, lu kan jadi opener show gua aja, seenggaknya ada 400 orang yang nonton. Makasih loh Bang, makasih. Nah, jadi aku tuh mikir, oh ya udah, tapi kan nih kalau misal mau ke stage yang sampai menghasilkan uang mungkin masih lama gitu ya. Tapi kan balik lagi sih aku selalu ngeliat ada tanggung jawab lah ya ke depannya. Makanya aku cari pekerjaan yang realistis kayak gitu. betul. Tapi kalau ditanya nanti pensiun mau ngapain? Aku mau sih kayak ya udah Jadi guru kayak piano. pensiun, iya, main piano gitu. Guru Tapi kan pianonya anakku tuh Boleh. ibu-ibu gitu yang kayak umurnya 50-an. Dia udah bilang boleh lu, Mbak. Jangan-jangan ya. Enggak, kayaknya lu belum cukup jago buat di hire Mbak Nisa kayaknya. Enggak, tapi tuh kayak dia ngerjain itu karena dia suka main piano aja. Tapi gue nggak pernah nanya sih sebelumnya dia kerja apa. Tapi aku yakin itu kayak ngisi waktu luang Iya, aja. iya, iya. kan? Yang Bisa kayak jadi gitu ternyata sih. duitnya banyak banget gitu ya. Benar, udah Jadi gua pasti gabut banget income-nya gitu ya. udah Tapi- banyak. Tapi kalau denger yang tadi David bilang, buat gue tuh nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa lu kerja dulu, baru nantinya passionnya dicari setelah uangnya Cukup. cukup. Kadang karena kita nggak tahu, Duitnya nggak cukup. kita nggak tahu sampai kapan Nggak uang itu cukup. cukup. Iya. nggak cukup. Jadi ini tuh sesuatu yang harus berjalan beriringan, karena bisa jadi kayak Kevin suka piano tapi dia nggak men-share itu ke publik. Jadi nggak Orang mana kemana-mana tahu, juga, ya iya. kan? Padahal bisa jadi kalau dia men-share itu ke publik, bisa jadi mulai menghasilkan dia dari sekarang. Jadi pas nantinya kerjanya di jalan, tapi passionnya udah mulai sedikit-sedikit menghasilkan, yang tadinya gini bisa jadi berganti gitu. Si piano beneran jadi Nih tapi uang yang ada cerita suami gue nih baru tahu fashion di umur 35. Ya kan? Tapi ini case-nya menikah dan istrinya selalu bekerja ya kan gue yang mana adalah acu ya. Nah, jadi jadi benar yang tadi kata David, dia seumur hidup nggak pernah tahu passionnya apa karena pertama kecilnya miskin. Pokoknya yang penting kerja dulu gajinya gede, yang penting bisa ngeluarin orang tua dari gang pindah ke kompleks gitu kan. Iya, iya, Dia nggak pernah kepikiran untuk passion gue apa ya? Yang penting gue bisa ngebiayain keluarga dulu deh, Oke. ya kan? Yang penting hidup gue aman dulu deh, nyaman dulu gitu kan. Tapi karena hidup sama gue yang seumur hidup ngerjain passion, dia kayak bertanya-tanya gitu, kok kamu enak banget ya kerjanya pakai passion gitu.
Jadi di titik dia berhenti kerja, switching karir di umur 35 tahun itu karena mau mencari passion. Tapi ada syaratnya kan, ini nggak bisa dong semua orang tiba-tiba kayak oke umur 35 saya resign ya kan. Syaratnya adalah guenya kerja betul. gitu. Jadi selama nikah berapa tahun lah, bertahun-tahun ya, hampir 10 tahun, itu kan dia tuh yang penghasilannya besar. Tapi once dia mau resign, gue bisa nge-handle si keuangan keluarga sambil dia cari passion. Betul. Jadi ada prasyarat menikah dan istri lo bekerja juga gitu. Karena kalau cowok-cowok di sini tunggu aja Mbak Nisa pengen punya 2 suami. Enggak dong. Tapi itu berhasil banget loh ya. Maksudnya dia akhirnya terapi, dia kreatif art terapi, kemudian ada kesadaran baru bahwa dia kan sebelumnya IT engineer ya. Ada kesadaran baru bahwa nggak suka deh gue liat laptop gitu. Itu yang bikin gue stres loh gitu kan. Pada akhirnya dia ternyata suka ketemu orang, dia ternyata suka anak kecil, makanya sekarang dia kuliah lagi udah 3 tahun, sekarang lagi clinical hours tuh jadi terapis anak gitu. Dan ini nggak kebayang loh sama Gila itu mind blowing sih sebenarnya. mind blowing, tapi bisa kayak gitu karena gue kerja dan gue nggak pernah dilarang kerja. Jadi coba kalau gue dilarang kerja, bener, dari mana? Nggak akan ketemu kan? Nggak akan ketemu. Yang tadi David bilangnya udah terpenuhi soal cukupnya itu, soalnya soal uangnya kan akhirnya udah cukup dari lu kan, akhirnya baru bisa ngejar passion. Nah gue tuh yang ngerasa kalau dia nggak dapet istri kayak lu pasti sampai sekarang juga nggak Ya nemu udah, kan dia bakalan jadi anak IT aja seumur hidupnya mungkin kan. Tapi maksud gue yang menarik adalah cewek dan cowok tuh beda menurut gue ya. Kalau cewek mungkin kayak nggak ngerti ya di masa sekarang, mungkin cewek working hard tapi mereka masih ada yang yaudah gue mau liat passion lah. Tapi kalau cowok tuh rata-rata kayak anjir gue nggak bisa kayak gini nih, gue harus cari duit sebanyak-banyaknya, fucking keluarga gitu kan. Iya sih kayak cowok-cowok sekarang tuh lebih banyak kayak gila gue harus kerja keras nih, bullshit lah passion kayak gitu kan. Iya nggak sih kayak makanya buat gue passion dan kerja tuh 2 hal yang harusnya tidak harus selalu satu gitu. Ini berjalan seberangan juga nggak apa-apa gitu. Kayak tadi yang Mbak Nisa ternyata dari IT ke sini kan jauh banget dan nggak mungkin jalan barengan kan waktu itu gitu. Iya gue setuju. Dan kalau emang masih harus kerja untuk memenuhi hidup ya nggak apa-apa juga passionnya ditinggalin sementara waktu gitu. Bisa punya hobi yang penting gitu. Karena mungkin aja dari hobi yang kita lakuin, kita punya kumpulan orang dari hobi yang sama, kesempatannya datangnya dari sana gitu. Apalagi sekarang sosial media kan sangat terbuka ya, semuanya bisa ngupload karya gitu. Iya. Tapi gue baru tau kalian suka main piano. Iya, gue juga. Sayang banget. Story doang. Siapa Emang iya? tahu. Kalau lagi pulkam tapi Karena pianonya di di sini kan nggak ada Oh, ya. pianonya ada di rumah. Banyak loh, banyak banget kamera bisa gitu ya, fotografi. Iya, Punya rumah di rumahnya punya piano sih. Iya. Keluarganya nggak perlu dipertanyakan lagi ya, kayak seperti apa ya? Piano hibah. Enggak. tapi punya keluarga yang bisa ngehibahin piano Maksud aja. gue kayak pasti rumahnya nggak mungkin sepetak doang dong. nggak mungkin dikontrakan sih. Taruh piano di situ dong. Di sini merantau di sini. Di sekitaran rumah lo ada yang bisa ngibain piano kan? Nggak masuk ke pintunya masalahnya. Nggak masuk ke gangnya. Iya, nggak masuk. Lebih ke nggak masuk ke gangnya. Tapi gue maksud gue lagi sekarang banyak banget coba-coba hal baru, eksplorasi baru. Kayak kemarin kayak gue datang ke beberapa resto-resto kayak gitu kan, yang kayak fine dining atau apapun kayak gitu kan, dapatnya sesuatu vibe yang beda. Sama terakhir kemarin gue ke Lembang juga, gue main pickle, tau nggak? Pickle tuh kayak tenis lapang gitu, tapi pakai bolanya tertentu lah kayak plastik gitu. Dan maksud gue enjoy banget, kayak sesuatu yang baru dan belajar sesuatu hal yang baru tuh menurut gue itu jadi passion sendiri buat gue ya, kayak gitu kan. Gue enjoy dan gue lupa waktu gitu loh ngerjain ini. Itu namanya bersenang-senang sih. Tapi ada orang yang passionnya belajar. Iya. Ada orang yang Gue eksplorasi sesuatu yang baru dan gue enjoy ternyata kayak gue pikir yang gue suka ternyata kayak eksplorasi, belajar hal baru itu loh kayak gitu. beda Fit. Tapi itu enak banget, so gue kayak seru banget ya main begini sama temen kan. Set. Terus kayak lupa waktu akhirnya kan, bersenang-senang. Tapi lo punya temen gak sih yang kayak kita lihat, lu tuh harusnya stop lagi ngerjain passion lo. Kayak lo hidup lo gak kemana-mana gitu, kerja gak sih lo gitu, ada gak sih? Ada sih gue ngelihat ada beberapa, kan gue ada di komunitas stand up ya. Ada yang udah kalau udah 8 tahun nggak berhasil menghasilkan sih cari kerja sih. Ada kayak gitunya, karena gue rasa ada di satu titik lu harus sadar kalau yang lu kejar nih kayaknya udah waktu lu udah panjang banget nih.
ya kalau lu mau terusin lagi ya hidup lu akan jauh lebih berantakan karena mungkin kalau lu masih muda dari 18 ke 26 sih nggak apa-apa. Lu masanya coba-coba, tapi kalau dari 26 ke 34 kan udah jauh, harusnya jauh lebih Kayak lu bertanggung punya tanggung jawab jawab lebih banyak gitu Iya, ya. betul. Iya, tapi biasanya orang-orang kayak gitu kan kayak, tapi tanggung, gue udah ngerjain 8 tahun, kalau gue berhenti sekarang, 8 tahun gue sia-sia Iya, gitu. tapi semakin cepat berhenti kadang makin baik karena kalau udah 16 tahun, tapi tanggung udah 16 tahun, tapi tanggung Tapi udah nggak ada 24 duitnya. tahun. Tapi bisa nggak Yud? Maksud gue kayak, oke, gue tau passion gue misalkan tadi kayak di stand up komedi amit-amit gagal misalkan sampai 26 tahun dan ya udah gue kerja kantoran tapi gue masih bisa Nah. ngomongin waktu buat stand up Nah. komedi di satu minggunya. Nah itu makanya yang gue bilang, kalau lu suka di sini, lu tetap harus punya pekerjaan lain yang menghasilkan. Yes. Biar ininya tuh kalaupun nggak menghasilkan nggak jadi Beban buat keluarga lu gitu ya. Iya, karena kalau yang sekarang misal lu fullnya pengennya di sini tapi sampai sekarang belum menghasilkan, kan akan berat kalau lu melanjutkan terus gitu. Iya. Tapi gue juga gitu sih, dulu kan gue kerja kantoran, si konten ini kan sampingan doang kan. Tapi gue kayak pengen suatu hari nanti si konten ini jadi full time job gitu. Nah gimana caranya supaya bisa, yang orang biasanya nggak mau lakukan adalah meluangkan waktunya. Iya. Ya kan lo udah kerja nih dari pagi sampai sore, Iya. abis itu masih harus ngonten. Nah orang tuh nggak mau ya kan. Kayak gue nggak bisa deh. Gue juga ngelihat blog gue zaman dulu ya, kalau lihat si recordnya jam 3 pagi, jam 2 pagi ngedit fotonya. Ya kan itu kan. Jadi pas gue pindah ke Instagram, followers gue tuh kayak langsung banyak gitu, karena blog gue yang baca banyak gitu. Jadi itu banyak yang nggak merasa konten kreator atau sesuatu yang berkaitan sama kreatif full time job juga gitu, dianggapnya sebagai sampingan doang. Kalau jadinya sampingan doang, ya hasilnya juga Sampingan. gitu. Nah kalau lu kayak ada nggak temen yang Banyak lu rasa kayaknya nih. ngejar passion terus? Piano atau foto-foto. Mungkin biasa yang musik tuh banyak yang kayak gitu yang Iya, dari anak band gitu loh. dari SMA udah ngeband, pas udah 25 kayaknya gue masih bisa deh ngeband terus gitu. Zaman dulu kan SMA keren banget sih sebetulnya yang bisa Iya, ngeband gitu ya. tapi kalau udah 30 masih belum punya hits kan agak berat dong. Kayak stop ya. bukan berarti salah. Jadi PNS nggak? Iya, bukan berarti salah, cuma kan lu punya tanggung jawab Tanggung jawabnya itu yang harus dipenuhi, kecuali lu memang memutuskan untuk nggak menikah, nggak punya anak Kecuali gitu. bokap lu Ahmad Dhani misalkan kan yang kayak udah bisa bikin ini dan Beda produce sih promo ya, sendiri. beda. Kayaknya kalau temen gak ada sih bang yang sampai ini. Wah, circle-nya oke banget sih. maksudnya- Kalau rumahnya punya piano, temen-temennya juga berkualitas sih. Sih, Boleh di skip aja gak sih part ini? Pianonya merek apa nih? Giring opini nih. Maksudnya ada lah temen yang fotografi gitu kan, tapi rata-rata mereka tuh tekun banget sampai akhirnya menurutku mereka tuh naik kelas juga sih Oke, gitu. Ketekunan di passionnya dia. Iya, jadi ya ini juga harus Berarti udah menghasilkan kan, iya beda. harus menghasilkan, nggak sampai mereka tuh kayak ya udahlah kalau ada event atau ada job baru gua ngefoto gitu, enggak, tapi mereka juga aktif. Oh, oke, berarti memang yang akhirnya bisa menghasilkan kan. Tapi kalau yang yang nggak menghasilkan tapi masih terus dijalani, Kayak dia akhirnya nggak atau teman lu fit gitu. Gue ada sebetulnya, maksud gue gini, mungkin kita lihat karena kita main catur kan, kita suka main catur. Nah, gue tuh punya saudara jauh yang bokapnya tuh jago banget catur. Gue tuh Oke. belajar sama dia lagi gue kecil gitu kan. Anjir jago banget lah pokoknya. At the moment dia tuh ujung-ujungnya karena dia ngejar passion untuk catur kayak gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh ngajar catur dan ngajar, maksudnya dia nggak jadi yang jago banget gitu loh, nggak jadi jago fucking good gitu di sana. Tapi dia jago aja gitu. Dan ujung-ujungnya kayak ngajarin catur buat anak-anak SD kayak gitu di kota itu kayak gitu. Cuman ya maksudnya hidup tapi ya udah gitu loh. Di apa ya? Di Cukup fase aja. cukup aja gitu kan. Dan mungkin dia happy loh ngerjainnya. Iya. Iya. Kayak gitu di situ. Karena menurut lu kalau orang tuh emang harus jadi top of the top atau jadi mediocre, tapi kalau dia menerima tuh nggak apa-apa. Ini kan pertanyaan bagus sih bang, karena ini biasa banyak dibahas ya di luar. Mending jadi jack of all trade atau yang sangat jago di satu bidang gitu. Iya. Kalau di Indo, Generalis atau Oke. spesialis iya gitu kan. benar itu. Coba kalau menurut lo Coba. Kalau Bagi buat dia gue dulu ya, deh. butuh waktu 30 menit buat berpikir gue kayaknya Nggak ada sama Ya ya. udah lem
keluarga keburu Mbak Nisa. kelar. Bisa Mbak Nisa. Mbak Nisa. Jadi gue tuh dibesarkan ambisius banget kan. Jadi nyokap gue tuh tipe yang ini Ibu Budi ya, ini Ibu Budi ya kan. ini. Dia tulis ke bawah. Kalau tulisan gue jelek dihapus lagi yut satu halaman. Makanya tulisan gue Tulisan lu bagus bagus, banget. keren banget. Iya. Iya. Dan somehow itu gak bikin gue trauma dan ingatan gue belajar sama nyokap gue tuh menyenangkan banget. Jadi gue sekarang belajar sama anak gue tuh bukan yang gampang ke-trigger karena gue tahu caranya ngajarin anak. Oke. Gitu kan. Nah, jadi gue dibesarkan perfeksionis ya. Sehingga harus terus ngejar yang pertama, apalagi pas kuliah tuh ya, gue nangis kalau gue dapet C. Cuman satu mata kuliah gue dapet C, terus kayak Boy. Kabar kita ya. Bang. bisa gitu kan, gue gak mau dapet C, terus akhirnya gue kayak ngulang biar jadi at least dapet B gitu. Jadi memang bener-bener seumur hidup tuh aku harus jadi yang terbaik. Mungkin itu cara anak pertama juga kali ya, meskipun nggak disuruh, tapi kayak ada perasaan gue harus jadi contoh buat adik gue, meskipun nyokap gue nggak pernah bilang kayak gitu. Nah jadinya sampai pas blogging itu 2013 itu gue gimana caranya sebagai parenting blogger gue viewsnya mau paling banyak. Tuh gue Oke. kejar, gue tiap hari Ambisinya keren posting. banget, Wei. Itu tuh kayak setahun 1 juta views. Itu pokoknya semua orang tuh baca blog gue pada zaman itu gitu ya, ibu-ibu yang menyusui segala macam. Sampai di titik gue tuh ngejar apa ya gitu. Oh ternyata gue masih ngejar validasi nyokap gue karena dari kecil belajar sama nyokap gue terus kayak pengen keren banget tau mbak, tapi senang sekali kalau digituin gitu. Jadi akhirnya gue berhenti untuk cari validasi itu. Ya udah, kalau gue udah nggak mau, gue nggak jadi top juga nggak apa-apa kok. Makanya sekarang nih gue nggak ngotot pengen 1 juta followers gitu kan, sampai harus nggak tidur lagi, sampai harus bikin konten sampai pagi lagi, enggak lah, ya udah segini juga cukup. Jadi mediocre pun nggak apa-apa asalkan gue nya cukup lahir batin gitu. Hitungannya lu nggak mediocre sih nih mbak. Lu udah segini nih, dikit lagi doang. Felicia di sini ya, tapi ya Oh iya. kayak gimana ya? Sailing kita Felicia ya. Iya. Tapi gue mau nanya, maksud gue gimana sekarang lu tahu mbak kalau misalkan yang mau dikejar adalah validasi dari nyokap? Jadi Ke banyak psikolog, banget. Nah. Iya. Jadi itu Dulu ya? itu gampangnya tuh pas punya anak, karena pas punya anak tuh lo ke-reflect banget apa yang lo lakukan otomatis sama anak lo, ternyata itu adalah yang dilakukan otomatis ke nyokap gue, ke gue. Jadi kayak dia belajar nulis pertama kali, gue otomatis kayak tangannya yang gini. Iya. Kenapa ya? Kan dia masih umur 3 tahun Iya, gitu. iya, Karena iya. dulu nyokap gue kayak gitu. Jadi taunya tuh dari situ, oh ini mencari validasi orang tua ya ternyata. Padahal bokap gue sama nyokap gue ya, gue foto sama Sri Mulyani doang nih ya. Gak ada prestasi apapun ya. Bangga banget ayah sama kamu. Lebay banget sumpah. Kayaknya itu dikirim-kirim ke grup-grup reuni deh. Foto gue sama Pak Jokowi sama Ibu Sri Mulyani ada di ruang tengah mbak. Iya tuh. Padahal kan itu bukan prestasi ya. Maksudnya gue nggak jadi asistennya ibu Iya. atau apa, cuma ketemu doang gitu. Tapi Ya mereka cuma tuh bangga makan sama bareng satu meja. iya, nggak yang gimana, tapi segitu aja sebenarnya udah bangga kok. Gue tetap nyari lagi. Jadi akhirnya gue stop. Nggak apa-apa deh, pokoknya gue ngerjain apa yang gue suka, bisa menghasilkan uang, anak gue sekolahnya enak. Kalau ke rumah sakit punya uang, ya udah santai gitu. Jadi ternyata kalau menurut lu nggak semua orang harus top of the top lah ya. Toh dia bisa menghidupi di titik yang sekarang juga bukan suatu kesalahan gitu Karena ya. masih ada trade off Yud. Oke. Iya kan, kalau lo mau jadi top of the top pasti ada. Berarti waktu lu yang harus hilang lah. entah waktunya hilang, Iya. keluarganya juga nggak bisa. Keluarganya mungkin nggak punya quality time sebanyak Betul. yang pasti ada trade off-nya gitu. Kalau soal pertanyaan Kelin yang spesialis atau generalis, lu pilih yang mana? Kalau di Indo ya Mbak ya? Kalau sebagai konten kreator gue generalis. Generalis banget sih. Karena- kita harus bisa ngedit. Kita harus bisa. Bahkan buat urusan topik aja gue rasa harus generalis. Karena semakin banyak topik yang lu bahas, semakin besar kemungkinan kerjasama yang lu dapat. Iya, Tapi iya, menurut- iya. Kalau Iya. gue tuh ngerasain banget tahun 2023, 2024 kayaknya. Gue tuh full bahasnya banyakan tentang keuangan. Brandnya keuangan ya? Brand yang gue dapet brand keuangan, tapi dulu tuh gue pernah dapet brand Masako, brand Kara, itu tuh hilang karena Tapi lebih besar dapat keuangan dong. Duitnya banyak dong. iya, tapi yang akhirnya tergantikan kan. Cuma pas gue mikir-mikir, kayak kalau general tuh jauh lebih bagus karena lu akan dapat dari A bisa dapat juga dari B gitu. Iya, Gue nggak setuju sih, tapi menurut gue Lu kayak, apa? maksud gue gini, ada poin di mana kita tuh generalis tuh kan kayak gini ya. Terus habis itu kayak kalau kita spesialis tuh bentuknya TCF kayak gitu Iya. kan. Jadi kayak iya. Cuma maksud gue kayak kita tuh mau nggak mau harus kita ketika udah punya satu spesialisasi, kita tuh harus bikin generalisasi di beberapa. Terus akhirnya generalisasi beberapa poin generalisasi itu kita buat lagi spesialisasi. Jadi kayak bentuknya huruf M. Awalnya kan bentuknya kan minus gitu kan.
habis itu jadi kayak I, terus Jadi habis itu ini kayak jadi T, habis itu jadi kayak spesialis Iya, gitu. kayak gitu. Jadi Oke. menurut gue kayak di fase kita atau mungkin ya content creator pasti ada beberapa yang mereka tuh spesialis sana kayak gitu loh. Wah, Di beberapa gak bisa bidang. sih gue diginiin. Abis ini gue ambil kursus video editing biar jadi spesialis. Kalau gue malah mikirnya gini sih, Fit. Tapi menurut gue definisi spesialisnya bukan kayak di video editing ya, tapi maksud gue kayak Enggak, jadi lo jadi jago di banyak hal gitu. Banyak kan? di banyak halnya tuh maksudnya bukan di maksud gue kayak kita jurnalis misalnya ngerti lah cara pengambilan gambarnya tapi nggak perlu sejago itu kan. Tapi maksud gue kayak di part-part dimana kayak mungkin public speakingnya kita jago, terus habis itu gimana kita bisa analytical thinking yang kita jago mungkin di beberapa poin-poin itu sih maksud gue. Bukan yang kayak kemampuan teknis yang bisa digantiin sama manusia sih yang lain kayak gitu. Oh ya, paham. Tapi seru banget. Karena aku mikir ya, sekarang kan gue konten, tapi gue suka gambar ya kan. Gue suka ngomong di depan umum. Gue mikir kayaknya kalau gue bosen konten, gue jadi ilustrator kali ya. Gitu tuh ada gitu. Kayaknya kalau gue bosen konten, gue jadi dosen aja kali ya. Gitu tuh ada loh perasaan itu, karena kayak gue pengen gitu jadi spesialis di banyak bidang. Itu namanya generalis apa spesialis? Tergantung maksudnya Generalis sedalam apa spesial. ya. Banyak banget. Spesial generalis. Iya kan, gue seneng banget belajar gambar gitu-gitu. Kalau lu kayak Oke. soal itu belum kasih jawaban. Agree juga sih, kayaknya kalau di Indo memang harus generalis ya Harus Bang, ya. palu gada. Tahu nggak sih? Tahu nggak sih Kak, ada video yang kayak lewat dia di interview kerja, terus ditanya lo bisa ngapain gitu Yeah. kan, terus dia tulis oh bisa ini, oh ya Excel bisa nggak, ngedit bisa nggak gitu, bikin script bisa nggak, padahal nggak sesuai sama role yang dia Iya. daftar gitu. I think sama juga sih ya, membuka banyak peluang gitu di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita lihat di luar Indonesia, kalau misalnya kita pursuing satu hal, itu sebenarnya bisa besar karena mungkin balik lagi ke negaranya kali ya. Kalau misalnya negaranya udah yang develop gitu, mereka nge-value gitu. Orang misalnya lu jago banget nih di piano misalnya gitu, atau jago banget Bayarannya di gambar. Iya, mereka nge-value itu gitu. Iya, Kalau di kayak- sini masih boleh nego nggak gitu loh. Jadi Gue liat nih kayak video-video yang orang Jepang kayak saya belajar motong ikan 30 15 tahun. 30 tahun belajar kayak gitu doang. Ini ngapain aja? 20 tahun buat ngasah pisau nih apaan sih? Apaan sih? Apaan Lu sih? menghina passion orang lain gitu, nggak boleh gitu ya. 20 tahun bisa yang lain deh. iya. Emang kayak mungkin ya secara kulturnya beda ya kita ya. Tapi kita maksud gue diminum- gini, sorry, kalau misalkan kita generalis, bisa jadi kayak income yang kita dapat tuh segitu gitu loh. Tapi kalau spesialis tuh kayak bisa jadi lu tuh bisa dapat lebih besar gitu. Ya tapi Iya nggak? saya mungkin aja. Ini kan main probabilitas mana yang akan jauh lebih besar kan? Iya. Antara sedikit-sedikit tapi banyak atau satu tapi gede gitu Iya, kan? iya. Nah. Bener-bener. Terakhir nih ya, tips lo buat orang-orang yang sekarang lagi nggak ngejalanin passionnya, tapi memang harus ada bertanggung jawab sama dirinya sendiri atau mungkin keluarga. Gimana biar hidupnya bisa tetap happy gitu, bisa tetap bermakna? David dulu mungkin. Pikir dulu. Ya udah. Kalau buat gue lakuin kerjaan lo karena itu tanggung jawab lo, tapi punya hobi. Dan kalau bisa kalau lu punya hobi sesuatu, lu sebarkan ke dunia tentang hobi lu. Misal lu suka nonton bola, lu suka siapa, lu omongin itu di sosmed lo. Bisa jadi dari sana akan tumbuh kemungkinan kerja baru, akan tumbuh punya lingkungan baru juga. Jadi kerjanya dilakuin aja, hobinya tetap dijalanin. Karena mungkin aja dari sana yang tadinya hobi bisa akhirnya menghasilkan. Kalau dari gue itu. Oke, setuju juga sih. Jadi kalau kerja itu udah pasti gitu ya harus. Nah sebenarnya idealnya kalau kita kerja kan kita tuh dapat dua gitu ya, duit sama pengalaman gitu. Nah kalau memang dengan bekerja di suatu company dapat dua-duanya itu ideal. Tapi kalau cuma dapat salah satu ya oke lah. Kalau nggak dapat dua-duanya, tahu kan Cari harus kerjaan tahu kan ya. Kalau Harus ngapain tahu itu kan, namanya gitu. pengabdian ya. Kalau kerja nggak dapat duit itu pengabdian. Betul. Nah, jadi kalau udah dapat salah satu, ya udah daripada kan uangnya udah dapat. Bener kata Bang Yuda, harus ada hobi juga gitu untuk menyalurkan. Jadi ada alokasinya lah gitu, nggak usah dikit-dikit self reward itu juga nggak bijak gitu ya. Ya, itu. Gitu. Kalau dari Titik. Harus pakai titik. Titik. tapi kalau gue ngerasanya mau gimana pun kita ujung-ujungnya ketika kita bosen balik lagi ketika kita ngerjain tuh bukan hanya kita dapat uang tapi
apa yang bisa kita giving sih ke masyarakat. Maksud gue kayak gue ngerjain ini tuh berarti gue bisa kasih value buat orang kan. Maksud gue kayak bikin value itu sih menurut gue yang bikin kita akhirnya ngerasa kita jadi manusia tuh bukan cuma ngejar uang aja sih. Jadi kita bisa be blessed buat orang lain, dan yang paling penting menurut gue sih kerja keras ya. Mau gimana pun juga kayak lu mau punya passion atau enggak, ya kerja keras banyak-banyaknya, kerja cerdas sebanyak-banyaknya, cari uang sebanyak-banyak. Menurut gue kayak yang ujung-ujungnya membuat lu happy ketika lu punya uang dan lu jadi kaya dan mungkin akan menyelesaikan banyak masalah yang ada gitu loh dengan lu punya banyak uang. Itu aja. Oke, kalau gue, pengalaman suami gue yang seumur hidup nggak ngerjain passion ya, tapi dia selalu top performer di kantornya. Jadi kayak yang di kantornya pakai ranking gitu, nah yang top performer tuh bonusnya gede banget gitu. Nah, kenapa Jadi kayak ini Krusty Krab ya? Krusty Krab, ada kayak Krusty Krab. Ada namanya. Kan dia nggak suka sama kerjaannya, tapi kok dia bisa jadi top performer? Karena dia mencari kebahagiaan apa yang bisa didapat dari pekerjaan itu. Oh, karena gue kerja di sini, anak gue daycare-nya bagus. Oh, karena gue kerja di sini, gue bisa kasih uang buat nyokap gue. Jadi mencari kebahagiaannya dalam si bentuk lain, karena kan si pekerjaan itu menghasilkan uang anyway yang bisa ngasih kebahagiaan buat orang-orang sekitar lo. Itu yang bikin dia bertahan bekerja meski pada akhirnya resign juga ya. Tapi itu sih yang bikin dia bertahan. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini masih kerja dan nggak sesuai passionnya, ya udah ingat kalau kerjaan lu ngasilin duit yang nantinya bisa bikin lu bahagia juga. Iya, dan keluarga lo bahagia. Keluarga atau orang yang kita kasih bahagia gitu jadinya ya. Jadi teman-teman, itu aja sekian dari obrolan kita hari ini. Kalau ada ide apa yang mau kita bahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like, komen, sama subscribe channel YouTube Memutus Rantai. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Bye!